Anggota DPRD Medan Edi Saputra memberikan klarifikasi jika dirinya bukan tidak mau membayar uang sewa rumah, melainkan tidak tahu harus bayar ke siapa. Ia menceritakan jika rumah tersebut sudah disewanya sejak 2020 kepada Pak Hari senilai 17 juta rupiah per tahun. Belakangan muncul penagih uang sewa oleh Endang Dwi Aartati yang nilainya naik menjadi 25 juta rupiah per tahun. Endang Dwi Aartati mengaku istri Pak Hari, tetapi tidak pernah memperlihatkan surat kuasa mewakili Pak Hari. Sampai saat ini Edi Saputra mengaku tidak pernah mendapat pesan dari Pak Hari jika uang sewa boleh diserahkan kepada Endang. Atas kejadian ini, Edi Saputra melaporkan Endang Dwi Aartati ke polisi. Sebelumnya diberitakan, Edi Saputra nyaris baku pukul dengan pengacara Endang Dwi Aartati karena rumah sewa digembok paksa. Keduanya bersitegang dengan nada tinggi hingga menjadi tontonan warga sekitar. Babin Kamtibmas dari Polsek Medan Area mendatangi lokasi dan meminta kedua pihak menyelesaikan permasalahan di Polrestabes Medan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera semua. Saya di Saputra ST, sebelah kiri saya Pak Fasi selaku perantara dulu penyewa rumah, dan ini Pak Kepling lingkungan 15. Pertama saya jelaskan tentang pemberitaan dan juga kejadian semalam itu, bahwa dalam hal sewa menyewa saya tidak pernah berurusan sama Bu Endang. Saya berurusan sama Pak Hari. Semua bukti transaksi dan sebagainya, pengiriman uang ada gitu. Dan saya sebenarnya dalam urusan sewa menyewa ini tidak ada urusan sama yang namanya Bu Endang. Berarti sama sekali tidak mengenal sama Bu Endang, Pak ya? Ya. Untuk urusan sewa menyewa saya nggak mengenal Bu Endang ini. Oke. Untuk jatuh temponya, Pak, sebenarnya tanggal sewa ini tanggal berapa, Pak? Nah, jadi kesepakatan antara saya, Pak Pasi dan Pak Heri itu, kami kan masuk di bulan 2. Jadi karena saya merehab rumah itu hancur lebur, disepakatilah pada saat itu ditambah 6 bulan. Harusnya jatuhnya bulan 8 gitu. Tapi begitupun saya sudah kasih DP sebesar 10 juta ke Pak Hari gitu. Tanggal 8 bulan 2 2023. Bukti transfernya ada. Sejauh ini tanggapan dari Pak Hari, Pak, gimana, Pak? Nah, sampai hari ini Pak Hari nggak bisa kita hubungi, tidak bisa diangkat gitu. Apa kesimpulan dia, kita pun nggak ngerti. Berarti terkait tanggapan Bapak soal peristiwa semalam gimana, Pak? Saya pertama begini, saya sebenarnya setelah saya transfer Panjar tanggal 8, maka Bu Endang mendatangi rumah saya bersama Pak Kepling. Karena dia jemput Pak Kepling, datanglah ke rumah saya untuk meminta sewa rumah. Ya, lalu saya telepon Pak Pasi juga sebagai saksi. Nah, saya jelaskan saya tidak kenal sama ibu dalam hasil menyewa ini. Saya berurusan sama Pak Hari. Kalau memang ibu pemilik rumah dan juga memang ibu mana surat kuasa ibu untuk menerima duit dan bukti ibu pemilik tanah itu disampaikan gitu. Itulah awalnya. Setelah itu Bu Endang membuat surat somasi 1-2 dan mengirimkan surat ke kelurahan, kecamatan, ke kantor PAN, lalu dia melapor juga kantor polisi. Nah, di kantor polisi dipanggillah saksi Pak Kepling. Nah, setelah dijelaskan Pak Kepling, maka kasus itu tidak berjalan karena mungkin tidak memenuhi syarat-syarat hukum gitu. Nah, itulah dia. Setelah itu bulan berapa itu yang Bapak di pas puasa seminggu sebelum hari raya, ya Pak ya? Ya, hari Jumat, tanggal 17 atau 14 itu. Nah, setelah itu barulah ibu itu semalam itu melakukan penyerangan dan penggembokan rumah saya. Itulah kejadiannya. Sampai hari ini, Pak, rumah itu masih digembok atau enggak, Pak? Nah, semalam kan ketika digembok, kan saya panggil
Saya di dalam lalu keluar, saya panggil Pak Kepling, panggil Pak Lurah, lalu saya minta Pak Lurah untuk memanggil polisi. Hadirlah polisi beserta Kamtibmas. Lalu polisi memerintahkan kepada si yang menggembok rumah itu untuk membuka. Maka dibukalah rumah itu. Gitu. Jadi bukan saya yang buka, polisi yang memerintahkan si yang mengaku pengacara itu. Si Angga ya, Angga namanya. Nah, itu dia, Pak. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.